Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Jessica Pradana Kusuma. Pada video kali ini saya akan melakukan sharing ya, tentang data pre-processing pada voice data, atau juga bisa disebut audio data. Nah, tentunya sudah tidak asing lagi ya, ada banyak machine learning berbasis audio yang kita jumpai di kehidupan sehari-hari kita. Ya, seperti Google Assistant yang ada di handphone kita, produk dari Google, kemudian Siri, produk dari Apple yang bisa ditemukan di iPhone ataupun perangkat Apple lainnya. Kemudian juga ada perangkat IoT atau smart home yang dikeluarkan oleh Google, Google Smart Home, kemudian Siri, kemudian juga dari Alexa, produk dari Amazon. Nah, tentunya dengan kemajuan dalam speech recognition ini, kemudian neural language processing, dan juga deep learning, tentunya machine learning dapat memahami, memproses, dan merespon perintah suara yang menjadikan komunikasi manusia dengan mesin secara lebih efisien, yang memungkinkan komputer dan perangkat untuk berinteraksi dengan pengguna secara lebih alami melalui suara. Nah, tentunya untuk membuat sebuah perangkat yang cerdas perlu dilakukan pembelajaran dengan mengumpulkan data-data sehingga nanti bisa dipelajari oleh mesin agar bisa melakukan perintah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna. Nah, dalam proses pelatihan itu tentunya terdapat data-data yang beragam. Nah, agar data-data tersebut dapat dipahami oleh machine learning, harus melalui beberapa tahap. Di antaranya yaitu preprocessing. Nah, preprocessing itu berguna untuk persiapan data awal agar nanti mesin bisa secara baik mempelajari data-data tersebut. Nah, dalam hari ini ada data audio. Nah, tujuannya preprocessing, khususnya dalam voice audio ini, adalah untuk mengurangi noise yang berupa suara-suara yang tidak relevan atau mengganggu seperti suara angin, suara motor, ataupun suara lainnya yang bisa mempengaruhi performa dari pembelajaran mesin. Yang selanjutnya adalah melakukan ekstraksi fitur penting. Nah, audio itu merupakan gelombang-gelombang suara yang tidak dapat secara langsung diproses oleh algoritma. Nah, oleh karena itu, perlu dilakukan ekstraksi fitur sehingga nantinya suara tersebut dilakukan representasi menjadi nilai numerik yang bisa dipahami oleh algoritma. Tujuan yang selanjutnya adalah melakukan normalisasi, yaitu berupa merubah range data agar lebih konsisten. Nah, dalam kita melakukan pengambilan suara atau juga merekam suara dari apapun itu ya, tentunya tidak langsung bisa stabil dalam hal volume. Ada yang terlalu ketinggian, volume terlalu keras ya suaranya. Ada juga yang terlalu rendah sehingga nanti mesin tersebut akan menjadi beda dalam pembelajaran. Walaupun secara yang direkam itu adalah misalkan katanya sama, tapi jika
volume berbeda, maka bisa jadi machine learning tersebut beda dalam mempelajari atau menerjemahkan. Ya, maka jadi itu perlu dilakukan normalisasi, yaitu gunanya agar mempermudah dalam pembelajaran mesin tersebut atau machine learning. Nah, ada beberapa tahapan dalam preprocessing voice data ini. Yang pertama ada data collection dan data loading, dan loading data. Kemudian selanjutnya adalah downsampling, kemudian noise reduction, kemudian ada silence removal, kemudian ada feature extraction, kemudian data augmentation, normalization, padding, dan juga trimming. Ya, lanjut. Yang pertama ada loading data ya. Oke. Sekalian menjelaskan, saya juga akan sekalian mempraktikkan ya. Yang pertama ada data collection atau pengumpulan data dan data loading. Nah, data bisa dikumpulkan dari berbagai sumber. Ya, ada yang berasal dari rekaman audio langsung, dan ada juga data set public atau platform speech corpus yang biasanya berformat WAV ataupun MP3. Nah, kemudian sebelum diproses, tentunya dilakukan loading atau dimuat terlebih dahulu. Nah, saya akan praktikkan ya untuk akan loading. Nah, di sini sebenarnya saya sudah mempersiapkan ya supaya videonya tidak terlampau lama. Di sini saya mempersiapkan beberapa library yang digunakan. Ada Librosa ya. Kemudian NumPy, kemudian Noise Reduce, kemudian Matplotlib.pyplot, kemudian ada IPython dan display dari audio ya. Ini untuk melakukan play atau memainkan lagu atau memainkan audio ya. Kemudian saya juga sudah menyiapkan dua fungsi. Fungsi yang pertama ada fungsi untuk menampilkan grafik atau gelombang dari audio. Kemudian yang kedua adalah membuat fungsi untuk menampilkan preview audio dari proses preprocessing yang kita lakukan. Jadi biar tahu bedanya antara yang sudah di preprocessing dan juga yang belum. Oke, langkah yang pertama atau tahapan yang pertama ada loading data. Nah, sebelumnya saya sudah mencoba merekam audio dari HP saya yang berformat MP3. Kemudian saya dilakukan loading dengan menggunakan library Librosa. Di sini dilakukan loading, kemudian ini ada SR sample rate, menggunakan sample rate bawaan, ini diisi 0, dan ada 48.000 sample rate. Yang di sini adalah pola gelombang audionya, bisa dilihat cukup menarik ya. Ini ada waktunya, ada sekitar 18 detik. Ini tahap awal ya. Yang selanjutnya adalah downsampling ya. Nah, sebelumnya sampling rate merupakan jumlah sampel per detik yang diambil dari sinyal audio. Nah, suara umumnya itu direkam pada 44 kHz. Tapi dalam contoh yang saya rekam tadi ya,
ada 48.000 kHz, 48.000 Hz. Nah, namun bisa dilakukan penurunan sampel untuk penghematan komputasi ya. Bisa diturunkan menjadi 16 kHz atau lebih rendah lagi ya, supaya memperingan kinerja komputer atau komputasi. Nah, ini kodenya adalah menggunakan function resample. Data audio, kemudian sample rate-nya digunakan sample rate yang asli atau sebelumnya tadi ya, originalnya berapa. Kemudian targetnya adalah 16 kHz. Di sini bisa dilihat ada penurunan kualitas ya, bisa di play. Kalau dari waveformnya ini belum kelihatan, tapi jika dilakukan play nanti akan terlihat perbedaannya ya. Ini yang original Kapradana Kusuma. Saya kuliah di Universitas Amikom Yogyakarta. Saat ini semester 7 dan sedang menempuh mata kuliah skripsi ya. Akan sukses juga ya. ini filenya berukuran besar jika diproses. Setelah dilakukan Kenalkan, nama saya sampling Kapradana Kusuma. Saya kuliah di Universitas Amikom Yogyakarta karena dilakukan saat ini semester 7 dan sedang menempuh mata kuliah skripsi ya. Akan sukses ya. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada preprocessing untuk melakukan noise reduction. Nah, noise dapat berupa background seperti angin, kemudian suara mobil atau suara lain yang tidak diinginkan yang dapat mengganggu dalam proses pembelajaran mesin nantinya. Ya, ada beberapa metode yang bisa digunakan seperti spektrogram, thresholding, dan filtering atau high pass atau low pass. Nah, dalam kode ini dipanggil dari function noise reduction, library noise reduction, reduce noise. Dia akan secara otomatis melakukan penghilangan noise atau noise reduction dengan mempertahankan sample rate-nya ini 16.000 tetap dipertahankan. Nah, ini cukup signifikan ya untuk grafik gelombang audionya menjadi lebih terlihat simple ya, atau terlihat lebih bersih. Nah, setelah dilakukan play, kenalkan, nama saya seperti itu. Kusuma. Suara-suara tadi yang sebelumnya mengganggu, suara angin, suara motor, saat ini semester 7 itu sedang akan hilang mata kuliah skripsi ya. Akan sukses ya. Jadi hilang dan nanti akan mempermudah dalam machine learning mempelajari audio ini. Oke. Yang selanjutnya adalah silence removal. Nah, ketika kita melakukan rekaman, tentu terdapat jeda atau silent di antara ucapan atau suara. Mesti ada jedanya. Nah, bagian ini bisa dihilangkan agar model tidak terlalu belajar dari hal-hal yang tidak relevan, sehingga juga dapat menghemat dalam proses learning atau pembelajaran ya. Dan nanti diharapkan juga performanya akan meningkat ya jika dihilangkan
bagian yang terjeda atau kosong ya, suara yang kosong. Nah, untuk kodenya adalah seperti ini. Masih menggunakan library librosa, panggil function fx split. Yang di sini adalah mempertahankan suara di atas 30 desibel. Nah, ini. Di sini ada suara yang memiliki rentang di atas 30 desibel, dia akan dipertahankan, dan di bawah 30 desibel akan dihapus, sehingga jeda atau ruang kosong dari audio ini akan terhapusnya. Seperti ini menjadi terhapus si ruang kosong. Nah, jika di play, Perkenalkan, nama saya Jessica Pradana Kusuma. Saya kuliah di Universitas Yogyakarta. Saat ini semester 7 dan sedang bagian silentnya atau space-nya menulis terhapus skripsi yaitu akan sukses ya. tidak ada jeda-jeda yang sebelumnya terjeda. Perkenalkan, nama saya Jessica Pradana Kusuma. Saya kuliah ada di beberapa Universitas detik Yogyakarta saat terjeda, dan setelah dilakukan silence removal, dia hilang ruangan kosong atau jeda tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah feature extraction. Nah, ketika kita melakukan rekaman dari HP kita ataupun alat perekam lainnya, penyimpanan dari audio tersebut adalah berbentuk gelombang, sehingga tidak dapat langsung dibaca oleh algoritma. Ya, maka dari itu perlu dilakukan feature extraction. Ada beberapa fitur umum yang diekstraksi dari voice data ini. Ada MFCC, Mel Frequency Capture Coefficient, kemudian yang kedua adalah spektrogram. Nah, di sini saya ada praktikan untuk MFCC. Masih menggunakan library librosa, manggil function fitur, kemudian MFCC. Di sini masih mempertahankan sample rate 16 kHz. Ini juga nanti dilakukan yang namanya penskalaan ya, atau sehingga nanti rentang tertentu akan diterjemahkan ke dalam numerik dan menghasilkan seperti ini. Yang tadinya berbentuk gelombang nanti sudah disesuaikan oleh library ini, sehingga menjadi angka-angka numerik yang bisa dibaca oleh mesin learning. Ini rentang-rentang frekuensi tertentu nanti ya, dia dilakukan standarisasi sehingga nanti bisa diubah menjadi bentuk numerik. Oke, yang selanjutnya adalah apa nih? Normalization. Normalization ini dilakukan untuk menyamakan skala data agar tidak bias karena perbedaan tentang amplitudo suara.
Amplitude merupakan besaran yang menunjukkan kekuatan atau volume suara pada suatu rekaman. Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, jika suara lebih keras atau lebih rendah, nanti mesin learning akan beda dalam penerjemahan, walaupun kata-kata atau kalimat itu sama, namun jika ada perbedaan volume, maka bisa mempengaruhi dalam pembelajaran mesin nantinya. Ada yang menyebabkan performanya turun atau dan yang lainnya. Nah, ini ada normalization. Nah, normalization dilakukan dengan pengecilan rentang frekuensi, atau yang ini sudah diterjemahkan ke dalam numerik. Nah, yang ini yang sebelumnya berwarna kuning ya, rata-rata ini kuning kehijauan ya. Ini dilakukan normalisasi agar rentangnya tidak terlalu jauh, ini menjadi hijau di sekitar sini ya. Ini yang kuning-kuning ini mungkin masih terlalu tinggi, jadi si normalization-nya ini merubah beberapa huruf ya, beberapa angka saja, diturunkan beberapa angka saja sehingga rentangnya tidak terlalu jauh, agar mempermudah dalam pemrosesan mesin nantinya ya, sehingga nanti bisa memperoleh model yang bagus. Oke, yang selanjutnya adalah padding dan trimming. Nah, data yang kita rekam tentunya memiliki durasi yang berbeda-beda. Nah, agar data tersebut lebih konsisten, maka bisa dilakukan padding atau menambahkan nilai 0 jika terlalu pendek rekamannya, dan trimming atau memotong suara atau audio jika terlalu panjang. Nah, pada kode yang saya buat ini, saya praktikkan yang trimming ya, trimming ya. Yang dilakukan pemotongan menjadi 8 detik dengan ini menggunakan library librosa, function until, dan fixed length. Nah, fixed length ini adalah dengan diisi sample rate dikali ya, ini detik ya, jumlah detiknya berapa. Dilakukan pemotongan menjadi 8 detik. Sama. Perkenalkan, nama saya Jessica Pradana Kusuma. Saya kuliah di Dapat terpotong Universitas dengan Yogyakarta saat ini. Function fixed length. Oh ya, kemudian ada satu materi lagi yang terlewat ternyata tadi. Sebentar, saya kembali di slide apa tadi ya. Nah, ini slide ini ternyata ada data augmentation, yaitu untuk meningkatkan jumlah dan variasi data, yaitu dengan menerapkan time stretching dan atau pitch shifting. Time stretching adalah mempercepat atau memperlambat tempo suara. Kemudian pitch shifting yaitu mengubah pitch dari suara. Kita praktikkan saja. Kita coba lihat. Nah, di sini diisi dengan red ini. Saya percepat 2 kali.
mungkin 100% ya, 50%. Pokoknya 2 kali ya, dengan dipercepat 2 kali rate-nya, sehingga jika kita play, Kenalkan, nama saya Jessica Pradana Kusuma. Saya kuliah di Universitas yang Komputer tadinya Jakarta. adalah Saat ini semester 7 18 dan sedang detik menempuh menjadi 9 skripsi. detik Doakan saja. sukses. Nah, ini gunanya agar data lebih bervariasi dalam melakukan pelatihan mesin nantinya. Yang selanjutnya adalah pitch shifting audio, itu menaikkan tone ya. Ini saya melakukan 5 tone, saya naikkan agar lebih kelihatan perbedaannya. Perkenalkan, nama saya Jessica Pradana Kusuma. Lebih tinggi Saya kuliah di suaranya. Universitas Amikom Yogyakarta. Saat ini semester 7 dan sedang menempuh Ini mata kuliah berguna skripsi. agar memperluas pengetahuan dari machine learning nantinya, sehingga data lebih bisa lebih alami ya, dari pemodelan atau modelnya nanti bisa lebih alami, dan juga nanti bisa meningkatkan performa dari model. Oke, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sharing. Ya, mungkin masih banyak kekurangan ya dari saya, mohon dimaafkan. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.